Adit adalah tipikal pemuda Jakarta yang kehidupannya berputar di antara kantor, kafe, dan kemacetan. Motor metiknya, si Meli, sudah seperti kaki kedua baginya. Namun, ada satu benda yang selalu membuat Adit geleng-geleng kepala, bahkan kadang sampai ingin menabrakkan diri ke tiang listrik. Helmnya. Bukan helm biasa, tapi helm full face bekas yang dibeli Adit dari loakan Pak Kumis sebulan lalu. Helm itu punya nama, si Geger, karena bentuknya yang lumayan besar dan berat. Keanehan si Geger sudah terasa sejak awal. Pertama, kacanya. Entah kenapa, tiap kali Adit melewati polisi tidur, kacanya akan turun sendiri dengan kecepatan kilat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Awalnya Adit mengira itu cuma kerusakan engsel atau karena getaran. Tapi lama-lama, ini jadi semacam ritual horor komedi. Bayangkan, Adit sedang asik memacu Meli, tiba-tiba klik! Dan kacanya langsung merosot menutupi pandangannya sesaat sebelum ia merasakan guncangan polisi tidur. Pernah suatu ketika, karena kejadian ini, Adit hampir menabrak gerobak siomay langganan. Bapak siomay sampai teriak-teriak mengira Adit kesurupan. "Astaga Geger, bisa nggak sih lu sehari aja nggak ngagetin gue?" Teriak Adit suatu sore, mencoba menarik naik kaca helmnya yang bandel. Si Geger tetap anteng, seolah mengejek. Keanehan lain, helm itu sering bergetar sendiri di malam hari, seolah ada yang joget di dalamnya. Dan yang paling absurd, kadang Adit mendengar bisikan pelan dari dalam helm, seperti suara orang bergumam tidak jelas, terutama saat ia sedang galau. Adit sudah mencoba membawanya ke bengkel helm, tapi semua bilang helm itu normal-normal saja. "Mungkin Bapak kebanyakan lem Aibon, Mas," kata si tukang bengkel sambil senyum-senyum aneh. Adit cuma bisa menghela napas. Ia yakin ada yang tidak beres dengan helm ini. Tapi apa? Kisah hidup absurd si Geger. Percaya atau tidak, helm yang kini bernama si Geger itu dulunya adalah seorang manusia. Namanya Gatot. Bukan Gatot Kaca yang sakti mandraguna, tapi Gatot yang hidupnya rada-rada. Gatot adalah seorang influencer TikTok di era 90-an, jauh sebelum TikTok itu ada. Maksudnya, dia itu tipe orang yang suka jadi pusat perhatian dengan tingkah laku anehnya. Hobinya main sepatu roda di jalan raya, sambil pakai Walkman kenceng-kenceng dan joget-joget gak jelas. Waktu itu belum ada istilah konten kreator, jadi orang-orang cuma bilang Gatot itu kurang kerjaan. Gatot punya obsesi aneh, helm. Bukan helm SNI yang aman, tapi helm-helm modifikasi yang aneh-aneh. Ada helm bentuk kepala dinosaurus, helm yang dipasangi lampu disco, sampai helm yang kacanya bisa naik turun sendiri pakai sensor gerak bikinan dia. Sensor ini konon katanya akan aktif tiap kali ada guncangan mendadak, seperti polisi tidur. Jadi, saat Gatot naik motor dan melewati polisi tidur, kacanya akan otomatis turun, dan saat melewati polisi tidur berikutnya, akan otomatis naik. Begitulah seterusnya. Niatnya biar keren, tapi seringnya malah bikin dia salah fokus dan nyaris jatuh. Kehidupan Gatot memang dipenuhi hal-hal absurd. Pernah dia mencoba membuat kopi dengan blender karena malas mencuci teko. Hasilnya, blender rusak, dapur kotor, dan kopi tumpah kemana-mana. Pernah juga dia mencoba membuat patung dari mie instan, berharap bisa jadi seniman nyentrik. Hasilnya, patung itu dimakan tikus seminggu kemudian. Keluarganya sudah angkat tangan, mereka cuma bisa berdoa semoga Gatot suatu saat tobat dan hidup normal. Tapi Gatot punya filosofi hidup sendiri. Hidup itu cuma sekali, jadi bikinlah seserius mungkin sampai terlihat konyol. Puncak absurditas hidup Gatot adalah saat ia sedang mengikuti kontes helm paling nyentrik se-Indonesia Raya, dengan helm kesayangannya yang punya fitur kaca turun naik otomatis itu. Ia melaju kencang di lintasan yang penuh rintangan. Salah satunya adalah serangkaian polisi tidur buatan. Gatot dengan percaya diri melibas polisi tidur pertama, klik, kaca helm turun. Polisi tidur kedua, klik, kaca helm naik. Semua penonton terkesima, ada yang tertawa, ada yang berdecak kagum. Kematian dan kehidupan abadi yang kocak. Dan sampailah pada polisi tidur terakhir, Gatot sudah bersiap-siap. Ia membayangkan dirinya akan melaju gagah, kaca helm turun, dan dia akan berpose keren di garis finish. Tapi
takdir punya selera humor yang gelap. Saat Gatot melewati polisi tidur terakhir itu, ada sebuah keranjang mangga yang entah dari mana asalnya jatuh tepat di depannya. Refleks, Gatot mengerem mendadak. Pada saat yang sama, sensor kaca helmnya bekerja. Klik, kaca helm turun dengan kecepatan penuh. Pandangan Gatot tertutup total. Dan terjadilah, Gatot menabrak keranjang mangga itu, terpelanting ke udara dan mendarat di kolam ikan lele yang disiapkan untuk atraksi memancing ikan sambil berdiri di atas motor. Ia meninggal dunia bukan karena benturan keras, melainkan tersedak satu ikan lele yang melompat masuk ke mulutnya saat ia teriak, "Aduh!" Kematian yang sungguh epik dan tidak masuk akal, sepadan dengan kehidupan absurdnya. Helm kesayangannya si Geger terlempar jauh dan mendarat persis di kepala Pangeran Diponegoro yang jadi hiasan di lokasi acara. Raga Gatot telah tiada, namun jiwa absurdnya masih bersemayam di helm kesayangannya si Geger. Karena saking terikatnya dengan helm kesayangannya itu dan obsesinya dengan polisi tidur, arwah Gatot akhirnya berinkarnasi menjadi siluman helm itu. Ya, si Geger bukan sekedar helm biasa. Dia adalah Gatot yang menjelma. Jadi, tiap kali Adit melewati polisi tidur, itu bukan kaca helm yang rusak, tapi Gatot yang sedang ngakak dan iseng menalik turun kacanya, mengingat momen-momen puncak kehidupannya dulu. Bisikan-bisikan pelang itu Gatot lagi bergumam tentang resep kopi blender atau rencana membuat patung mie instan. Getaran di malam hari, itu Gatot lagi joget TikTok ala 90-an di dalam helm. Adit yang tidak tahu menahu soal masa lalu Gatot masih terus berjuang dengan si Geger. Suatu malam, Adit sedang galau berat. Pacarnya, Dina, baru saja mutusin dia karena Adit lupa tanggal ulang tahun jadian mereka. Adit duduk di teras, memandangi si Geger yang tergeletak di meja. "Ger, lu enak ya, gak perlu mikirin cewek," keluh Adit. Tiba-tiba, kaca si Geger turun sendiri, lalu naik lagi, seolah mengangguk. Adit terkejut. "Lu ngerti gue ngomong apa?" Si Geger bergetar pelan. Adit memberanikan diri mendekat. "Lu hantu?" Kaca si Geger turun lagi, kali ini perlahan, seolah mengedip. Adit merinding, tapi juga penasaran. "Lu arwahnya siapa? Kenapa lu di helm gue?" Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lebih jelas, meski masih samar. "Polisi tidur." Polisi tidur? Apa hubungannya? Si Geger lalu sedikit melayang, bergerak-gerak seperti menari, lalu kaca helmnya turun naik secara ritmis. Adit baru sadar. Jangan-jangan lu arwahnya orang yang meninggal gara-gara polisi tidur. Si Geger bergetar heboh, seolah mengiyakan dengan riang gembira. Adit tertawa berhahak-hahak. Ini adalah hal terlucu sekaligus paling menyeramkan yang pernah ia alami. Sejak saat itu, hubungan Adit dan si Geger jadi lebih akrab. Adit mulai sering berbicara dengan helmnya, bahkan menceritakan masalah hidupnya. Si Geger akan merespons dengan gerakan kaca atau getaran yang entah kenapa Adit jadi bisa mengartikannya. Suatu hari, Adit melewati polisi tidur, dan seperti biasa, kaca si Geger turun. Kali ini Adit bukannya kesel, malah tertawa. "Gatot, lu masih iseng aja ya?" Entah bagaimana, ia yakin Gatot tersenyum di dalam sana. Kisah Adit dan si Geger ini mungkin terdengar konyol dan tidak masuk akal. Sama konyolnya dengan ide membeli helm bekas di loakan yang sudah jelas-jelas punya aura mistis. Tapi mungkin di balik setiap benda tua yang kita anggap sepele, ada cerita absurd yang menunggu untuk diceritakan. Atau mungkin arwah iseng yang menunggu untuk mengagetkan kita.
Jadi, lain kali Anda menemukan benda aneh dengan tingkah laku tak lazim, cobalah ajak bicara. Siapa tahu itu adalah manifestasi dari kehidupan yang terlalu konyol untuk mati dengan tenang, dan yang masih ingin terus menjahili dunia. Dan ingatlah, jika Anda bertemu seseorang yang hidupnya terlalu konyol, jangan tertawa berhahak-hahak. Karena siapa tahu mereka adalah calon-calon siluman benda mati yang akan menghantui kita dengan cara yang paling tidak terduga. Hanya karena mereka tidak bisa hidup normal dan tidak bisa mati dengan wajar. Bisa jadi sandal jepit Anda yang sering hilang sebelah itu dulunya adalah seseorang yang punya kebiasaan nyeleneh dan sekarang jadi arwah usil. Siapa tahu?